Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Romadona Tanjung dari Institut Teknologi Sumatera. Di sini saya akan memaparkan hasil dari tugas akhir kelompok 5 untuk mata kuliah pengantar analisis real Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan topik barisan monoton dan barisan bagian. Adapun anggota dari kelompok 5 yaitu saya sendiri Romadona Tanjung dari Program Studi Sains Aktuaria Institut Teknologi Sumatera dan rekan saya Emily Pitasya Haloho dari Program Studi Sains Aktuaria Institut Teknologi Sumatera. Adapun pokok bahasan untuk tugas kami yaitu terkait barisan monoton dan kekonvergenannya, lalu ada barisan bagian dan kekonvergenannya, serta yang terakhir adalah teorema Bolzano-Weierstrass. Nah, langsung saja. Yang pertama adalah barisan monoton. Apa sih sebenarnya barisan monoton itu? Jadi, misalkan kita punya X, sebuah barisan bilangan real. Nah, X ini akan dikatakan sebagai barisan monoton naik jika untuk setiap N bilangan asli berlaku Xn itu kurang dari sama dengan Xn plus 1. Kalau misalnya berlakunya itu Xn kurang dari Xn plus 1 untuk setiap N bilangan asli, maka X tadi kita katakan sebagai barisan monoton naik tegas. Nah, untuk definisi yang kedua, kalau misalnya xn-nya itu lebih besar sama dengan xn plus 1 untuk setiap n bilangan asli, ya, maka si x itu kita katakan sebagai barisan monoton turun. Nah, tetapi ketika xn-nya itu lebih dari xn plus 1 untuk setiap n bilangan asli, maka x kita sebut sebagai barisan monoton turun tegas. Nah, mungkin kita bisa lihat contohnya. Yang pertama di sini saya punya sebuah barisan yang cukup sederhana ya. 1, 3, 5, 7 dan seterusnya. Ini merupakan barisan bilangan ganjil gitu ya. Nah, di sini kita tahu bahwasannya 1 pasti kurang dari 3, 3 kurang dari 5, 5 kurang dari 7, 7 kurang dari 9 dan seterusnya. Artinya bisa kita simpulkan bahwasannya pada barisan tersebut xn kurang dari xn plus 1 untuk setiap n bilangan asli. Ya. Maka dari itu barisan ini kita katakan sebagai apa? Barisan monoton naik tegas ya, sesuai dengan definisi yang di sini tadi nih. Ya. Xn kurang dari Xn plus 1 untuk setiap n bilangan asli, maka X adalah monoton naik tegas. Nah, contoh yang kedua. Di sini saya punya barisan n plus 1 per n untuk setiap n bilangan asli. Nah, di sini kalau mungkin kita masukkan gitu ya, kita coba substitusi ketika n-nya 1, 2, 3 gitu ya, dan seterusnya. Ya, berarti ketika n-nya 1, berarti 1 ditambah 1 dibagi 1 itu adalah 2. Kemudian ketika n-nya 2, maka dia 2 ditambah 1 per 2, yaitu 3 per 2, atau 1,5. Nah, kita tahu bahwasannya 2 itu lebih besar dari 1,5. Nah, ketika kita masukkan n-nya 3, berarti kita punya apa? Kita punya jadi 3 tambah 1 dibagi 4. Dibagi 3, sorry. Berarti 4 per 3 atau 1 per 3. Dan itu lebih kecil daripada 1,5 atau 3 per 2 tadi. Ya, jadi bisa kita simpulkan gitu ya ketika kita coba substitusi untuk setiap n bilangan asli pada barisan tersebut, kita akan peroleh xn itu nilainya lebih dari xn plus 1 untuk setiap n bilangan asli. Maka dapat kita simpulkan bahwasanya barisan tersebut merupakan barisan monoton turun tegas ya, sesuai dengan definisi yang kedua tadi. Jika xn lebih dari xn plus 1 untuk setiap n bilangan asli, maka x kita katakan sebagai barisan monoton turun tegas. Nah, yang selanjutnya adalah teorema kekonvergenan monoton. Nah, apa yang dikatakan di teorema tersebut? Katanya, suatu barisan bilangan real yang monoton akan konvergen jika dan hanya jika barisan tersebut terbatas. Ya, ketika barisannya tidak terbatas, berarti dia tidak konvergen. Nah, untuk lebih lanjutnya, di teorema konvergenan monoton, kita bagi menjadi dua ya, sesuai yang tadi ada monoton naik dan monoton turun. Nah, ketika barisannya monoton turun, ya, sorry, ketika barisannya itu monoton naik, nah, jika X itu barisan yang monoton naik, kemudian dia terbatas, maka limit Xn-nya itu adalah supremum dari Xn. Ya, supremum itu adalah batas atas terkecil. Ya,
kita sudah belajar terkait supremum dan infimum pada materi-materi sebelumnya. Artinya apa? Ketika limit xn sama dengan supremum xn gitu ya, berarti barisan tersebut konvergen ke supremum xn. Ya, misalkan supremum xn-nya itu adalah A gitu ya. Maka barisan tersebut dia konvergen ke A. Dengan kata lain, limit xn-nya itu adalah A. Nah, untuk yang kedua, ketika barisannya monoton turun, ya, misalkan di sini Y. Ya, Y sama dengan YN adalah barisan monoton turun dan dia terbatas, maka limit YN itu adalah infimum atau batas bawah terbesar dari YN. Ya, kalau misalnya infimumnya itu B gitu ya, maka barisan tersebut dia monoton ke B. Atau dengan kata lain, limit YN itu sama dengan B, yaitu infimum dari YN. Nah, mungkin kita bisa lihat contohnya dulu. Contohnya diberikan barisan Y sama dengan YN, dengan YN-nya adalah 5N plus 3 per 7N plus 1 untuk setiap N bilangan asli. Tunjukkan bahwa Y adalah barisan monoton dan terbatas, lalu tentukan apakah Y konvergen atau divergen. Oke, pertama-tama kita coba buktikan dulu apakah barisan Y itu dia monoton dan terbatas. Nah, cara paling sederhananya kita bisa mencoba untuk mensubstitusi ya. Kita mulai coba ya, akan ditunjukkan bahwa Y itu monoton dan terbatas. Kita coba substitusi ketika N-nya sama dengan 1. Maka kita punya Y1 di sini. Maka Y1 itu sama dengan 5 dikali 1 tambah 3 dibagi dengan 7 kali 1 tambah 1. Ya, diperoleh nilainya 8/8 itu sama dengan 1. Kemudian kita coba substitusi 2. Y2 itu sama dengan 5 kali 2 ditambah 3 dibagi dengan 7 dikali 2 ditambah 1. Sama dengan 13/15. Nah, ketika kita coba substitusikan 3, maka kita peroleh Y3-nya adalah 18/22. Nah, sekilas kalau kita lihat dari ketiga Y1, Y2, dan Y3 ini, setelah kita substitusikan, ya kita lihat bahwasannya nilainya itu selalu kurang dari sama dengan 1. Nah, ketika kita coba untuk angka yang besar, misalkanlah 1000 gitu ya, maka di sini kita punya Y1000 adalah 5 dikali 1000 tambah 3 dibagi 7 kali 1000 ditambah 1. Atau sama dengan 5003 dibagi 7001. Dan ini nilainya masih kurang dari sama dengan 1. Dari sini kita sudah melihat bahwasannya apa? Bahwasannya YN itu terbatas oleh 1 gitu ya. Namun ketika kita coba untuk substitusi ketika N-nya itu menuju tak hingga, artinya untuk N yang semakin membesar mendekati tak hingga, kita akan peroleh YN itu nilainya sama dengan 5/7. Ya, ini bisa kita hitung menggunakan limit ya. Limit dari 5N plus 3 dibagi 7N plus 1 itu adalah 5/7. Dan itu kurang dari sama dengan 1. Ya. Nah, dari sini untuk sejauh ini kita bisa simpulkan bahwasanya Y itu terbatas di atas oleh 1 dan terbatas di bawah oleh 5/7. Dengan kata lain bisa kita simpulkan bahwasanya 1 itu merupakan supremum dari Y dan 5/7 adalah infimum dari Y. Ya, artinya tidak ada mungkin nilai Y yang lebih besar dari 1 dan kurang dari 5/7. Nah, selanjutnya apakah dia monoton? Ya, kita bisa lihat ketika nilai Y1 dengan Y2, dia lebih besar atau lebih kecil. Nah, kita lihat di sini Y1 nilainya lebih besar daripada Y2. Ya, 1 itu nilainya lebih besar dari 13/15. Kemudian Y2 juga nilainya lebih dari Y3. Artinya apa? Artinya Y ini dia monoton turun. Nah, setelah kita sudah membuktikan apakah dia monoton dan terbatas, selanjutnya kita coba cari tahu apakah dia konvergen atau tidak. Nah, jawabannya bisa kita gunakan teorema konvergenan monoton tadi. Di teorema kekonvergenan monoton tadi dikatakan kalau misalnya Y itu barisan monoton turun yang terbatas, maka limit Yn ya sama dengan infimum Yn. Ya, tadi kita sini sudah dapat bahwasanya infimum dari Yn itu adalah apa? Adalah 5/7. Ya. Di sini kita sudah punya bahwasanya Y itu monoton turun, kemudian dia juga terbatas, maka dari itu kita bisa tahu bahwasanya limit dari Yn itu adalah 5/7 yang merupakan infimum dari Yn.
Artinya Y konvergen ke 5/7. Oke, kita lanjut. Selanjutnya adalah terkait barisan bagian. Jadi misalkan kita punya sebuah barisan bilangan real Xn, ya, maka barisan XNK itu kita sebut sebagai barisan bagian dari Yn jika memenuhi N1 kurang dari N2 kurang dari N3 dan seterusnya. Ya. Contoh sederhananya, kita tahu bahwasanya barisan 1/n ini berarti dia monoton turun tegas ya, karena N-nya semakin kecil. Nah, contoh sederhana barisan bagian dari 1/n itu adalah 1/2n. Kenapa? Karena ketika kita coba substitusikan untuk setiap n bilangan asli ya, maka ketika kita punya 1/2n, apa saja yang menjadi anggotanya ini, berarti itu adalah yang pertama 1/2. Kemudian ketika kita masukkan n-nya 2, kita punya apa? Kita punya 1/4. Ya. Ini bisa kita coba substitusi dan seterusnya gitu sampai tak hingga. Ya. Nah, kita lihat bahwasanya semua anggota dari 1/2n ini termuat dalam 1/n. Ya. 1/2 itu ada di 1/n, 1/4 juga ada di 1/n, dan seterusnya. Artinya 1/2n ini merupakan barisan bagian dari 1/n. Ya, begitu juga untuk 1/5n dan 1/2n tambah 1. Nah, yang berikutnya adalah kekonvergenan barisan bagian. Ya, dari teorema ini dikatakan kalau misalnya barisan Xn itu dia konvergen ke L, atau dengan kata lain limit Xn sama dengan L, maka barisan bagiannya juga akan konvergen ke L. Dengan kata lain, limit Xnk-nya juga akan sama dengan L. Sebelum ke contoh, kita coba bahas untuk teorema yang terakhir, yaitu teorema Bolzano. Kata teorema Bolzano, setiap barisan terbatas itu memiliki barisan bagian yang konvergen. Nah, oke, kita akan coba buktikan dengan satu buah contoh soal yang sederhana. Di sini diberikan Y itu sama dengan Yn, dengan Yn-nya adalah 5n tambah 3 per 7n tambah 1 untuk setiap n bilangan asli. Nah, di sini saya mengambil salah satu barisan bagian yang paling sederhana, yaitu Xn sama dengan 10n tambah 3 per 14n tambah 1 untuk setiap n bilangan asli. Dari mana saya bisa tahu bahwasanya Xn ini merupakan barisan bagian dari Y? Hal tersebut bisa kita lakukan dengan cara yang tadi. Ya, kita coba substitusi. Ketika N-nya di sini 1, maka kita akan peroleh dia 13/15. Ketika kita N-nya sama dengan 2, maka X2-nya itu adalah 23/29. Dan semua anggota di Xn ini termuat dalam Yn atau Y. Ya, jadi Xn yang 10n plus 3 dibagi 14n plus 1 ini merupakan salah satu contoh barisan bagian. Nanti Anda bisa coba untuk mencari contoh barisan bagian yang lain dari si Y atau Yn ini. Nah, kita mau coba buktikan teorema kekonvergenannya tadi. Ya, apakah benar bahwasanya limit Yn itu sama dengan limit Xn untuk n yang menuju tak hingga? Ya, maka di sini saya punya limit n menuju tak hingga dari Yn-nya adalah 5n ditambah 3 dibagi 7n tambah 1, sama dengan limit n menuju tak hingga dari Xn. Xn-nya adalah 10n plus 3 per 14n tambah 1. Ya, kalau kita cari, ini nilai limitnya adalah 5/7, dan Xn itu adalah 10/14. Dan 10/14 ini tidak lain tidak bukan adalah bentuk lain dari 5/7. Ya, jadi pada dasarnya Yn dan Xn itu memiliki nilai limit yang sama, ya, sesuai dengan teorema kekonvergenan yang tadi. Nah, selanjutnya kita akan coba buktikan terkait teorema Bolzano. Teorema Bolzano tadi bilang setiap barisan terbatas memiliki barisan bagian yang konvergen. Ya, 5n tambah 3 per 7n tambah 1 tadi sudah kita buktikan ya, terbatas.
Di contoh soal yang pertama tadi kita sudah buktikan bahwasannya YN ini terbatas. Di atas oleh 1, di bawah oleh 5/7. Nah, karena barisannya ini terbatas, sorry, ini 5/7. Nah, karena barisannya terbatas, maka barisan bagiannya pasti konvergen katanya. Ya, setiap barisan terbatas memiliki barisan bagian yang konvergen. Nah, di sini kan saya sudah punya ya salah satu contoh barisan bagiannya. Nah, apakah XN konvergen? Jawabannya adalah iya. Kenapa? Karena di sini kita punya nilai limitnya, yaitu berapa? 5/7. Sama dengan limit IN-nya. Jadi dengan contoh soal ini, kita sudah berhasil membuktikan teorema kekonvergenan barisan bagian dan juga teorema Bolzano. Ya, mungkin cukup itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.